Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam acara Mutiara Iman bersama saya Miftahul Huda. Dalam pembahasan ini saya ingin menyampaikan tentang amal ibadah kita. Seseorang ketika dia beribadah, orang itu harus ikhlas. Ketika seseorang beribadah itu ikhlas, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah. Ibadahnya akan sampai kepada Allah. Tetapi kalau ibadah kita tidak ikhlas, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu Imam As-Samarkandi menyampaikan, ma fa'ala lillahi ta'ala kupila. Apapun orang yang lakukan karena Allah Ta'ala, maka amalnya itu akan Allah terima. Wa ma fa'alahu min ajlin nasi rudda. Dan apapun yang manusia lakukan tapi bukan untuk Allah, tujuannya untuk manusia, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ikhlas dalam ibadah kita. Lalu seperti apa? Umpamanya begini. Wa mithalu dzalika man sholat zuhra mathalan. Umpamanya ketika ada orang yang sholat zuhur, umpamanya ketika dia sholat zuhur itu adalah qasada ada ma faradallahu ta'ala alaihi. Tujuan dia sholat zuhur itu adalah melaksanakan apa yang Allah fardukan kepadanya. Allah perintahkan setiap orang muslim itu melakukan sholat 5 waktu. Lalu ia sholat zuhur. Sholat zuhurnya itu ia laksanakan karena Allah Ta'ala. Walakinnahu tawwala arkanaha wa qira'ataha wa hassana hayatiha min ajlin nasi. Akan tetapi rukun-rukunnya dipanjang-panjangkan, bacaannya dibagus-baguskan. Semua itu tujuan membaguskan rukun, membaguskan bacaan-bacaan, memanjangkan bacaan-bacaan sholat. Tujuannya itu adalah untuk manusia berdianggap wah, bagus, wah, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini beliau sampaikan fa'aslu sholati makbulun, dasar sholatnya itu diterima. Umpamanya begini, ketika ada orang sholat duhur, rakaat pertamanya, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, semuanya itu ada umpamanya 3 menit. Tetapi karena ada orang lalu ia panjang-panjangkan, ia bagus-baguskan gerakan-gerakannya sampai akhirnya mencapai 8 menit umpamanya, maka yang 5 menit ini tidak akan diterima. Wa amma ma tawwalahu wa hasanahu min ajlin nasi ghairu makbulin. Yang ia panjang-panjangkan, yang ia bagus-baguskan karena manusia, itu tidak diterima oleh Allah. Yang diterima itu dasarnya saja. Yang diterima itu bagaimana bacaan sebelumnya, bagaimana gerakan sebelumnya, bagaimana biasanya ia melakukan kalau nggak ada orang. Itu yang diterima. Dan yang biasanya cuma 3 menit ternyata ia panjangkan menjadi 8 menit. Maka yang 3 menit itu tidak diterima oleh Allah. Ini dasarnya seperti itu. Jadi Imam As-Samarkandi menjelaskan seperti itu. Dasarnya saja yang diterima. Kalau yang dipanjang-panjangkan tidak diterima. Kenapa? Li'annahu qasada bin nas. Karena ia lakukan itu tujuannya adalah untuk manusia, bukan untuk Allah. Oleh karena itu yang dilakukan karena Allah semata-mata, bukan karena dipuji orang, maka itu akan diterima oleh Allah. Ketika ada kasus seperti ini, ada orang sholat sendirian 3 menit, ada orang sholat ketika dilihat oleh orang menjadi 8 menit, umpamanya seperti ini. Ketika ada kasus seperti ini, Sultanul Ulama, bukan Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Syekh Hasan Asadili, itu termasuk Sultanul Aulia. Ini Sultanul Ulama, pimpinan ulama, komandannya ulama. Sultanul Ulama bernama Syekh Izzuddin bin Abdus Salam.
Beliau ketika ditanya tentang ini, siapa Syekh Izzuddin bin Abdul Salam? Ini adalah seorang yang hidup pada tahun 400 Hijriah. Beliau ini telah menyusun sebuah kitab namanya Syajaratul Ma'arif, kitab yang terkenal itu. Ketika beliau ditanya tentang hal ini, beliau sampaikan, amman shalla fatawwala salatahu min ajlin nasi. Ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang sholat dan sholatnya itu dipanjang-panjangkan, dibagus-baguskan gerakannya, tujuannya untuk manusia, apa jawaban beliau? Faqala arju alla yahbita amaluhu. Aku berharap kepada Allah mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Kalau menurut Imam As-Samarkandi tadi, dasar sholatnya diterima. Yang dasarnya 3 menit, maka yang diterima yang 3 menit. Kalau dasarnya itu bagusnya 50, yang diterima 50. Lebih dari 50 itu tidak terima, karena itu dibaguskan karena manusia. Yang lebih dari 5 menit, yang lebih dari 3 menit, itu karena manusia. Maka menurut Imam As-Samarkandi, itu yang diterima yang di dasarnya saja, bukan yang dibagus-baguskan dan bukan yang dipanjang-panjangkan. Tetapi kalau beliau justru malah lebih memprihatinkan, maksudnya itu begini, lebih dia sampai berdoa kepada Allah, arju alla yahbita amaluhu. Aku berharap mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Artinya amal seorang yang memanjangkan sholatnya, membagus-baguskan gerakannya karena manusia ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan tidak sia-sia begitu. Hadza kulluhu idza hasalat tasyrik fi sifatil amali. Ini semua apabila di dalam amalnya dibarengi dengan persekutuan. Artinya amalnya ini karena ada manusia, karena ada dilihat oleh orang, bukan karena Allah semata. Oleh karena itu, fa'in hasala fi asli amali, kalau ia memperoleh dasar amalnya, yaitu bi an shallal faridata min ajlin nasi ta'ala wan nasi, yaitu ketika dia sholat itu karena manusia dan juga karena Allah, sholat karena Allah karena manusia, fala tuqbalu sholatuh, sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ia sholat karena manusia, ia sholat karena Allah, dibarengi dengan karena manusia. Dia mengharap Allah pun juga mengharap dipuji oleh manusia. Yang seperti itu sholatnya tidak diterima. Ketika mengharap pujian Allah, manusia nyaci atau tidak nyaci, nggak jadi masalah baginya. Tetapi kalau mengharapnya kepada Allah juga mengharap kepada manusia, maka ketika seseorang itu tidak mendapat pujian dari manusia, kecil hatinya. Artinya dia masih bergantung kepada manusia. Oleh karena itu, ketika kita beramal, kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Hidup kita ini tidak boleh bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada Allah. Dan ada ciri-ciri orang yang bergantung kepada selain Allah itu, umpamanya bergantung kepada amal. Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, wa min alamatil i'timadi 'alal amali nuksanur raja'i inda wujudi zalali. Salah satu ciri orang yang bergantung kepada amal itu adalah ketika dia tergelincir kepada kemaksiatan lalu merasa jauh dari Allah. Yang seperti ini yang tidak boleh. Ketika seseorang ini berbuat maksiat langsung merasa jauh dari Allah. Ketika rajin ibadah, rajin zikir, rajin sholat sunnah, rajin puasa, merasa dekat kepada Allah. Tapi begitu tergelincir kepada kemaksiatan, langsung merasa jauh dari Allah. Yang seperti itu tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal. Tidak boleh seseorang bergantung kepada amal. Hanya boleh bergantung itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menyia-nyiakan perbuatannya. Apalagi bergantung kepada kedua-duanya, artinya kepada Allah juga, kepada manusia juga. Oleh karena itu, tidak diterima sholat seseorang kalau sholatnya itu adalah karena Allah, pun pula karena manusia. Karena apa enggak diterima? Li ajli tasyriki fi asli amali. Karena pada dasar amalnya, pada dasar perbuatan sholatnya itu adalah ada persekutuan antara manusia dan Allah. Ia mengharap pujian dari Allah, pun pula mengharap pujian dari manusia. Kalau hanya mengharap kepada Allah, maka manusia memuji, tidak memuji enggak ada artinya sama sekali. Yang penting Allah memuji. Tapi kalau mengharap kepada manusia,
maka yang diharapkan adalah pujian manusia, caciannya tidak diharap. Ketika orang mencaci merasa rendah dirinya dan marah dia. Itu kenapa? Karena mengharap kepada manusia. Tapi kalau mengharap kepada Allah, Allah nggak pernah mencaci siapapun. Allah nggak pernah mencaci orang yang menyembah kepadanya. Seburuk apapun yang menyembah, tetap Allah menyayangi orang yang menyembah itu. Kenapa? Karena rahmat Allah melebihi daripada ampunannya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa manusia. Maka bagaimanapun orang itu berbuat pada Allah, asal dia meminta maaf, meminta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah itu akan terima taubatnya. Ketika seseorang sholat hanya karena Allah, maka sholatnya akan diterima oleh Allah. Tapi ketika sholatnya karena manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, seseorang yang ketika beramal itu harus ikhlas supaya amalnya diterima oleh Allah. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyad menyampaikan yang dikutip oleh Imam Nawawi. Beliau menyampaikan, tarkul amali min ajli nasi riyaun. Tidak jadi beramal karena manusia, itulah namanya riya. Wal amalu min ajli nasi syirkun. Dan beramal karena manusia, itulah namanya syirik. Tidak jadi beramal karena manusia, namanya riya. Beramal karena manusia, namanya syirik. Nah, pada saat seperti ini dipentingkan sekali itu adalah ikhlas. Lalu apa itu ikhlas? Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Yang disebut dengan ikhlas itu ketika Allah menyelamatkan kita dari tidak jadi beramal karena manusia, beramal karena manusia. Dua ini tidak ada pada diri kita, artinya Allah menyelamatkan kita dari beramal karena manusia, tidak jadi beramal karena manusia, maka orang yang seperti ini disebut dengan ikhlas. Oleh karena itu, seseorang ketika sudah mengucapkan lillahi ta'ala, itu nggak ada lagi kaitannya dengan manusia, nggak ada lagi kaitannya dengan yang lain-lain, kaitannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wa makna kalamu rahimallahu ta'ala. Ini arti dari kalam beliau, ucapan beliau, semoga Allah merahmatinya. Anna man azama ala ibadatin, bahwa siapa orang yang dia berkeinginan untuk beribadah, watarokaha, lalu ia tinggalkan. Ia ingin sekali beribadah, lalu ia tinggalkan. Ninggalkannya itu mahofatan ayyarohan nasu. Tidak jadi ibadah tadi itu karena ia khawatir kalau ibadahnya itu dilihat oleh orang. Bahwa mura'un, orang yang seperti namanya riya. Orang yang melakukan riya itu adalah orang yang tidak jadi beramal karena manusia. Li'annahu tarakal amala li'ajlin nasi. Karena ia melakukan amal itu tidak jadi, ia lakukan amal tidak jadi itu karena manusia, bukan karena Allah tapi karena manusia. Amma lau tarakaha liyusalliha, akan tapi ketika ia tidak jadi sholat di tempat itu, tapi keinginannya atau tujuannya untuk melakukan sholatnya fil khulwati, di tempat yang sembunyi, di tempat yang sepi, fahadha mustahabun. Orang yang seperti ini, melakukan seperti ini dianjurkan. Justru tujuannya adalah menghindarkan dari kebisingan manusia yang ngobrol sana sini supaya tidak terganggu sholatnya, maka ia pindah dari tempat ramai itu ke tempat yang sepi. Illa antakuna faridatan au zakatan wajibatan. Di tempat yang sembunyi, di tempat yang sepi, jauh dari orang itu adalah baik dilakukan, bagus dilakukan, kecuali itu yang fardu. Sholat fardu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Sholat fardu harus terang-terangan ke masjid, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, nggak peduli. Yang penting sholatnya adalah terang-terangan, nampak. Karena apa? Karena kalau fardu ini tuntutannya adalah ini pada hukum wajib. Ketika seseorang tidak melakukan sholat, maka secara fikih itu orang itu sudah harus memperoleh hukuman. Dan kalau hukumannya berkaitan dengan pemerintah, maka hukumannya itu adalah ancaman. Ancaman apa? Ancaman dibunuh. Kalau dia sholat tidak jadi dibunuh, tapi kalau dia tidak sholat, itu dibunuh. Ancaman seperti itu kalau yang disampaikan dalam kitab-kitab fikih seperti Al-Muhadzab fi Syafi'i itu.
Tapi kalau di negara kita kan negara hukum, tidak boleh main bunuh seperti itu. Oleh karena itu, yang fardu itu wajib dilakukan itu dengan terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi seperti yang sunnah tadi. Au zakatan wajibatan, atau seseorang ketika membayar zakat wajib, zakat mal umpamanya, ketika harta bendanya sudah sampai haul dan nisabnya, seseorang yang bekerja selama 1 tahun umpamanya dan sudah terkumpul umpamanya 100 juta. Kalau 100 juta kan sudah sampai nisab itu. Karena kan kalau harga emas itu 6 juta satu suku, berarti kalau 10 suku itu kan 60 juta. Kalau 15 suku itu berarti kan 90 juta. Berarti sudah terkena haul, sudah terkena nisab. Ketika haul dan nisabnya sudah terkena, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Au yakunu aliman yuktada bihi, atau orang yang boleh terang-terangan untuk beribadah itu adalah seorang yang alim. Seorang yang alim ini maksudnya adalah kealimannya itu diikuti oleh orang banyak. Maka kalau ada orang alim sholatnya sembunyi-sembunyi itu nggak baik. Kenapa? Karena orang nggak bisa ngikuti. Orang nggak bisa ngikuti jejaknya. Coba andaikan pada saat itu Rasulullah itu kalau beribadah sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain, istrinya juga tidak tahu, maka sampai sekarang orang nggak bisa beribadah. Maka seorang yang alim, seorang yang diikuti kealimannya, ketika dia beribadah itu bagusnya nggak sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, fal jahru bil ibadati fi dzalika afdalu. Orang yang melakukan sholat fardu, orang yang melakukan zakat wajib, kemudian orang alim yang diikuti kealimannya, ketika dia beribadah itu keterang-terangan, itu lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Sholat fardu sembunyi-sembunyi, bayar zakat sembunyi-sembunyi. Kemudian orang alim yang kealimannya diikuti, amal-amal diikuti sembunyi-sembunyi, itu tidak bagus. Yang lebih bagus dari 3 macam ini adalah dilakukan dengan terang-terangan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita jaga hati kita, jangan sampai kita terjerumus kepada riya, jangan sampai kita terjerumus kepada syirik, sehingga keikhlasan itu ada pada diri kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak jadi beramal karena manusia dan beramal karena manusia itu terlepas dari hati kita, maka ikhlas akan muncul pada diri kita. Ikhlas itu adalah apapun yang kita lakukan itu karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.